Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya Om Ras. Ceritanya mulai dari sini. Husna, Husna, panggil seorang laki-laki berusia 30 tahunan pada seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah mobil taksi. Wanita yang dipanggil Husna tersebut terlihat sangat acuh, malah menunjukkan raut wajah yang seakan tak senang dengan keberadaan lelaki itu. Berkali-kali Husna menepis tangan si lelaki yang berusaha menahannya pergi. "Apalagi sih ya?" ujar Husna akhirnya. "Aku mohon Hus, berikan aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan kita. Kau sudah mentalak tiga aku demi perempuan itu, Roy. Dan sekarang kau mau rujuk kembali. Kau tahu hukumnya yang sudah ditalak tiga kan? Kamu jawab saja, Hus. Mau atau tidak kembali lagi menjalin hubungan denganku? Kalau kau mau, aku bisa membayar orang untuk menikahimu sementara. Lalu setelah kalian resmi bercerai, kita akan rujuk kembali. Kau anggap aku ini apa? Hah? Seenaknya saja. Sampai mati pun, aku tidak ingin lagi rujuk denganmu," bentak Husna. Saat Husna ingin pergi, Roy menarik tangannya dan mencoba menahan langkah Husna. "Aku masih sayang padamu, Hus. Sungguh. Dulu rasa sayangmu itu kemana, Roy? Kau tinggalkan aku pergi bersama wanita itu. Kau juga menghina fisikku yang jarang berdandan dan gemuk. Kau banding-bandingkan aku dengan pelacur murahan itu. Kau pikir aku tidak sakit hati? Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf, Hus. Tolong, maafkan aku." Kau datang dan bersujud padaku, meminta rujuk setelah fisikku kembali, seperti masih gadis dulu. Kau memang laki-laki egois, laki-laki tidak tahu diri. Sebuah tamparan mendarat di wajah Husna. Pipinya yang putih mulus seketika memerah. Air matanya kembali jatuh. Ia menatap tajam pada Roy, lalu berlari, meninggalkan lelaki itu. 3 bulan setelah kejadian itu, kini Husna sudah mempunyai kekasih yang bernama Silo, seorang pemain bulu tangkis antar kabupaten. Orangnya gagah dan juga tampan. Perawakannya tinggi dan atletis. Suatu hari, saat Husna dan kekasihnya itu sedang makan di pinggir jalan, mereka dilabrak oleh Roy. Dengan kasar Roy mengejar Husna sampai berdarah-darah. Melihat kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, kekasihnya itu, tentu Silo, tidak diam saja. Ia mengejar Roy habis-habisan sampai hidungnya patah. Andai tidak ada orang yang melerai, mungkin Roy sudah mati diajar oleh Silo. Tanpa mempedulikan Roy yang tergeletak, tak sadarkan diri, Silo membawa Husna untuk pergi. "Tidak seharusnya kamu mengajarnya, sayang," ucap Husna. "Kenapa? Kau masih ada rasa padanya?" "Tidak, sungguh aku sudah tidak ada rasa padanya. Lelaki tukang selingkuh dan ringan tangan itu, aku benar-benar membencinya. Aku hanya takut masalah ini akan berbuntut panjang. Aku tahu pasti kalau Roy itu orang yang sangat licik. Aku akan melayani semua yang dia mau. Aku akan buat dia berjuta-juta kali menyesal telah berurusan denganku." "Kau tidak tahu siapa dia," batin Husna. Benar saja, 3 hari setelah kejadian perkelahian itu, Silo ditangkap oleh polisi karena video bukti kalau Silo mengejar Roy tanpa sebab sudah diperlihatkan pada kepala adat dan menjadi bukti kuat untuk menangkap Silo. Silo tak bisa berkutik karena kalau sudah adanya tanda tangan dan surat dari kepala adat pada kepolisian,
maka polisi harus mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh kepala adat. Laki-laki gila itu mengejar kekasihku, Wan, sampai berdarah-darah. Tentu aku tidak bisa mendiamkan semuanya. Aku harus membela kekasihku. Dan andaikan wanita itu bukan kekasihku, aku tetap tidak mungkin membiarkannya diajar sedemikian rupa oleh mantan suaminya, Wan. Pak polisi baik hati yang dipanggil Wan oleh Silo nampak menghela nafas panjang. Ia memainkan pulpen di tangannya. Andai urusanmu ini tidak melalui kepala adat terlebih dahulu, kemungkinan aku masih bisa bantu. Tapi urusan sudah serumit ini. Yang menambah rumitnya itu, orang yang kau hajar tidak mau dibayar denda, Sil. Itu yang rumit. Aku tidak salah, Wan. Tapi baiklah, aku akan membayarmu berapapun yang kau minta, asal kau tolong aku. Maaf, Silo, aku bukan seorang polisi yang bisa disogok. Walaupun kau dan aku teman, tapi hukum tetaplah hukum, ujar polisi Wan, merasa tersinggung dengan tindakan Silo yang ingin menyogoknya. Ah, sial, ujar Silo saat berada di dalam tahanan. Sementara itu, keesokan harinya, Husna datang menjenguk Silo. Namun ia tidak diperbolehkan bertemu oleh polisi Wan, yang akhirnya membuat Husna hanya bisa menitipkan sepucuk surat yang ditulis di atas kertas rokok. Dan di saat Silo ditahan, Roy semakin gencar untuk mendekati Husna. Namun Husna tetap seperti biasa, yang bersikap acuh dan dingin pada Roy. Hingga 6 bulan kemudian, berkat bantuan dari Wan dan juga keluarga besar Silo, akhirnya ia bisa bebas dan menghirup udara segar kembali. Tentu saja, kebebasan Silo membuat Roy naik darah. Apalagi setelah mendengar kabar kalau 3 bulan lagi mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Malam itu saat Silo sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Husna, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangannya patah setelah sebelumnya diganggu oleh sosok kuyang. Apalagi ini ya Tuhan, isak Husna saat tahu kabar tersebut. Namun saat ia akan menjenguk Silo, ia dimarahi habis-habisan oleh keluarga Silo. Husna dianggap pembawa sial untuk kehidupan Silo. Ia dilarang untuk menemui Silo lagi dan dipaksa untuk memutuskan hubungannya. Husna sangat sedih dan patah hati dengan keadaan. Perasaannya sangat hancur kala itu. Saat ia pulang, terlihat Roy sudah menunggunya. Secara tiba-tiba, Husna mempunyai keberanian untuk menampar Roy. Kenapa kau selalu menyakiti aku, Roy? Kurang puas apa lagi kau menyakiti aku? Sampai-sampai sekarang, kau juga melibatkan orang-orang yang kusayang. Kau iblis, Roy. Iblis, teriak Husna, dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Setelah memarahi mantan suaminya itu, Husna langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia mengunci pintunya rapat-rapat. Walau terdengar suara ketukan pintu dari ibunya, Husna tetap tak bergeming. Ia tertidur menjelang subuh setelah seharian semalam menangis dan mengunci diri di dalam kamar. Matanya sembab dan memerah. Beberapa pesan masuk di HP-nya, namun matanya terlalu berat untuk membaca pesan tersebut. Beberapa tetes air mata masih membasahi pipinya. Husna, ini kiriman sate dari Roy. Kamu mau makan sekarang atau nanti? Buang makanan itu, berikan saja pada anjing, teriak Husna dengan nafas berat. Beberapa hari kemudian, Roy masih kerap kali datang ke rumahnya, dan tak pernah sekalipun Husna menemuinya. Hingga suatu malam, rumah Husna terjadi beberapa hal ganjil, seperti atap yang dilempari kerikil
di saat tengah malam, dan munculnya bau dupa yang menyengat. Di dalam kamar Husna juga terdapat kain putih kecil yang dibentuk seperti pocong, yang isinya ada foto diri Husna yang ditusuk jarum di bagian wajahnya. Pocong itu Husna temukan ketika ia membersihkan kamarnya, dan entah siapa yang menaruh benda itu di kamarnya. Husna mulai berpikir kalau jangan-jangan penyebab jerawat berisi nanah di wajahnya itu adalah akibat dari fotonya yang ditusuk jarum. Tidak, aku tidak boleh menyangkut pautkan jerawatku dengan benda ini. Ini pasti hanya ulah usil anak-anak, gumam Husna. Namun kenyataan berkata lain, apalagi setelah jarum-jarum itu dicabut dari foto dengan diiringi pengucapan 2 kalimat syahadat. Jerawat yang hampir memenuhi wajah Husna tiba-tiba pecah dengan sendirinya, dan yang pecah adalah bagian di foto yang Husna cabuti jarumnya. Tangan Husna gemetar, wajahnya mulai terasa perih. Husna, panggil ibunya yang membuat Husna kaget. Wajahku, ada benda aneh berisi fotoku yang bagian mukanya ditusuk jarum, ujar Husna gemetar. Ibunya mengerutkan kening. Ia sama sekali tak melihat apapun yang dipegang oleh Husna. Kamu bicara apa, Hus? Ini. Namun tenggorokannya seketika tercekat karena ternyata tak ada apa-apa di tangannya. Benda itu hilang dengan sendirinya dari tangan Husna. Husna mencari-cari benda yang ia pegang, namun ia tak menemukannya dimanapun. Ada apa, Hus? Tanya ibunya. Benda yang tadi kemana? Ujar Husna balik bertanya. Istirahatlah, Hus. Masalahmu dengan Silo tidak usah dipikirkan. Akhir-akhir ini kau nampak sangat lelah sekali, ujar ibunya sebelum pergi. Sepeninggal ibunya, Husna terduduk. Rasa panas seperti terbakar mulai terasa di bagian wajahnya. Husna menangis kesakitan. Tidak hanya di bagian wajah, tapi di bagian perutnya juga terasa sangat sakit sekali. Husna menggigil dengan erangan tertahan. Rasa sakit itu sangat menyiksanya. Di luar, orang tuanya yang mendengar erangan Husna itu pun langsung ke kamar Husna untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa, Hus? Kenapa? Ujar ibunya panik. Bawa dia ke rumah dokter umum, ujar suara terakhir yang didengar oleh Husna sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri karena sudah tak kuat menahan rasa sakit yang teramat sangat. Lama sekali Husna baru siuman. Tangannya juga sempat diinfus. Perutku sakit sekali, wajahku seperti terbakar, ucap Husna pelan. Sudah nak, sudah, tenang ya. Kamu hanya alergi dan mahmu juga kambuh. Tapi sakitnya bukan seperti biasanya, kata Husna lirih. Jangan terlalu dipikir, nak. Percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Husna terdiam. Ia mencoba percaya. Setelah keadaannya sudah mulai sedikit membaik, Husna dibawa pulang ke rumah. Di teras rumahnya, terlihat mantan suaminya sudah menunggu kedatangan mereka. Husna membuang muka. Sungguh muak sekali rasanya jika ia menatap wajah lelaki itu. Roy mencoba membantu Husna untuk dibawa ke dalam rumah. Namun, meski tubuhnya masih sangat lemah, hati Husna tetap sekeras baja. Ia menepis dengan keras tangan Roy dan masuk sendiri ke dalam rumah. Maafkan kelakuan Husna ya, Roy. Maklum, dia masih sakit. Sepenggal perkataan ibunya pada Roy yang sempat didengar oleh Husna. Entah berapa lama Roy dan orang tua Husna mengobrol. Namun saat terbangun,
Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Husna terbangun karena tenggorokannya terasa sangat haus. Dan ketika dia buang air kecil, terlihat celananya yang sudah berdarah. Husna mengingat-ingat tanggal terakhir ia haid. Namun, seingatnya, terakhir haid adalah seminggu yang lalu. Merasa tak yakin dengan ingatannya, Husna cepat-cepat masuk ke dalam kamar, melihat almanak atau tanggalan di dinding kamarnya. Dan ternyata, ingatannya memang benar. Rasa sakit mulai terasa menyerang perutnya lagi. Husna bahkan dibuat berguling-guling di kasurnya sambil memegangi perut. Husna berusaha agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Perih, sakit seperti ditusuk-tusuk jarum yang ujungnya sudah dipanaskan dengan api. Akhirnya, Husna jatuh pingsan tanpa diketahui siapapun. Keesokan harinya, Husna terbangun. Darah sudah mengering di spray dan celananya. Dengan tubuh yang masih lemas, Husna bergegas membersihkan darah itu. Tak lupa ia juga mandi dan memakai pembalut. Seminggu setelah itu, anehnya Husna masih dalam keadaan seperti haid. Darah tak pernah berhenti keluar. Di 2 minggu kemudian, Husna mulai panik dengan keadaannya. Tak biasanya ia haid selama itu, apalagi jarak waktu terakhir, dan datangnya itu sangat dekat. Hari itu ia ke rumah dokter umum yang beberapa minggu lalu pernah merawatnya. Kami tidak bisa melakukan pemeriksaan di sini karena alat yang terbatas. Kalau kamu ingin memeriksakan keluhanmu, lebih baik kalau dibawa ke rumah sakit besar saja. Kalau begitu, terima kasih. Nanti kalau sudah ada biayanya, saya akan ke rumah sakit. Husna, panggil seseorang. Saat ia menoleh, ternyata itu adalah Roy, laki-laki yang sangat ia benci. Dengan langkah tergesa, Husna pergi meninggalkan Roy. Namun langkahnya kalah cepat dengan motor SF, kebanggaan mantan suaminya itu. Mau apa lagi kau? Hah? Bentak Husna. Aku ingin kita rujuk kembali. Lepas, aku tidak mau. Jerit Husna ketika tangan Roy dengan kasar menarik rambutnya. Kau itu sekarang penyakitan. Masih untung aku mau dengan wanita penyakitan sepertimu. Bukannya bersyukur. Dasar tidak tahu diuntung. Kau selalu ringan tangan, Roy. Sedikit-sedikit kau selalu main pukul. Siapa wanita yang akan tahan dengan sikap kasarmu itu? Hah? Sebuah tamparan telak mengenai pipi Husna, sampai-sampai hidung wanita itu mengeluarkan darah. Tidak hanya sampai di situ, Roy juga menjambak rambut Husna hingga sebagian rambutnya tercabut paksa. Pikirkan ucapanmu itu. Harusnya kau itu bersikap sopan pada laki-laki, ujar Roy, lalu melepaskan Husna yang akhirnya terduduk di jalanan sambil menangis terisak. Lalu setelah tenang, ia berjalan pulang dengan pikiran yang sangat kacau. 2 bulan telah berlalu. Hari itu uangnya baru terkumpul, dan rencananya dia akan segera ke rumah sakit. Karena sudah berbulan-bulan, darah itu masih saja keluar tanpa henti. Namun apa yang ia dapat dari hasil pemeriksaan di rumah sakit benar-benar membuatnya kacau. Karena dokter mengatakan kalau ia terkena kanker serviks. Semenjak itu jugalah Husna diberikan obat-obatan dan harus selalu rutin meminumnya. Saat akan pulang, ia bertemu dengan Shilo. Husna tak mampu membendung air matanya. Setelah sekian bulan, tak pernah bertemu Shilo lagi. Kau sakit, Hus? Tanya Shilo khawatir. Husna menggeleng pelan. Kau sakit. Wajahmu pucat sekali. Tubuhmu juga kurus. Kau sakit apa, Hus?
Aku tidak apa-apa, ujar Husna, seraya pergi meninggalkan. Silo lelaki itu berusaha mengejar Husna, namun sesaat setelah berhasil meraih tangan Husna, ia terbatuk dan muntah darah yang sangat banyak. Nafas Husna turun naik, rasa panik seketika menyerangnya. Kau muntah darah? Kenapa? Kau sakit apa? Ujar Husna sambil berusaha membantu Silo membersihkan darah-darah yang terkena bajunya. Ini akibat kecelakaan itu, kata dokter. Organ dalamku ada yang bermasalah, jawab Silo masih berusaha tersenyum. Kau sendiri kenapa? Sakit apa? Husna terdiam, tubuhnya terasa kaku. Aku malu memberitahukannya padamu, ucap Husna pelan. Silo mengerutkan keningnya. Dari kejauhan Husna melihat keluarga Silo, dan ia pun bergegas pergi sebelum ketahuan. Di dalam kamar kontrakannya, Husna menangis tersendu-sendu. Sampai-sampai teman kerja sebelah kamarnya pun dibuat khawatir. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.